semuanya? Sehat. Oke. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Untuk ketua kelas Chandra ada yang nggak masuk? Ada Ibu. Siapa aja? Devinda, izin sama Ari katanya sakit perut. Oh, gitu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Untuk Chandra bisa dipimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, semoga alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa. Oke. Baik. Oke, terima kasih Chandra. Kita sekarang lanjut ke pembelajaran. Oke. Hari ini udah ada yang tahu kita mau belajar apa? Belum. Hari ini kita bakal belajar mengenai sistem operasi. Kalian udah pernah dengar belum sistem operasi itu apa? Belum. Ya. Oke. Tahukah kalian kenapa kira-kira di sini laptop sama HP-nya itu layarnya hitam? Kenapa kira-kira? Kalian tahu nggak sangkatannya? Ya, kita. Karena laptopnya belum. Ada pendapat yang lain? Tidak. Ya. Nah, gambar ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini mengenai sistem operasi. Nah, kayak tadi dijelaskan tadi dia bahwa dibilang laptop sama HP-nya memang belum hidup atau belum dicolok. Mungkin kalau HP-nya mungkin baterainya habis atau bagaimana, kan kita nggak tahu. Nah, untuk menjalankan sistem ini, laptop yang hidup terus HP-nya dapat digunakan dengan baik, itu kita memerlukan yang namanya sistem operasi. Adapun pengertian sistem operasi di sini, sebelum kita belajar ke sistem operasi lebih lanjut, adapun tujuan pembelajaran yang bakal dicapai hari ini itu ada 3. Yang pertama, melalui pembelajaran dengan discovery ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem operasi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis sistem operasi, yaitu ada Windows, Linux, dan lainnya. Dan yang terakhir itu peserta didik mampu membedakan fungsi-fungsi dari sistem operasi. Nah, yang pertama itu pengertian sistem operasi. Sistem operasi ini merupakan operating system yang kita gunakan di dalam HP ataupun laptop kalian. Kalian pada membawa HP kan pada laptop? Iya. Ya. Jadi untuk dapat menjalankan suatu perangkat keras tersebut itu memerlukan yang namanya sistem operasi, yang dimana sistem operasi ini akan mengatur sumber daya dari hardware dan software serta menjadi penghubung antara kita sebagai pengguna dan aplikasi yang ada di dalam laptop serta perangkat kerasnya sendiri. Nah, dimana sistem operasi ini akan menjamin semua tugas-tugas yang kita jalankan di dalam laptop maupun HP tersebut dapat berjalan secara bersamaan dan lancar tanpa kendala, karena pastinya kita di saat membuka laptop itu kan membuka banyak aplikasi ya, terus sama juga agar di mana sistem operasi ini memastikan kita dapat menggunakan laptop maupun HP kita tanpa adanya kendala. Adapun beberapa jenis-jenis sistem operasi, di sini yang pertama itu ada Windows. Windows ini dikembangkan oleh Microsoft, yang dimana kalian dapat lihat sendiri di laptop kalian yang kalian gunakan itu menggunakan sistem operasi Windows, yang dimana antar mukanya itu gampang dipahami oleh pengguna, sehingga Windows ini merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan.
Selanjutnya itu ada macOS, yang dimana macOS ini perangkat sistem operasi khusus hanya dibuat untuk Apple, yang ada cuma di MacBook biasanya. Yang ketiga itu ada Linux, yang dimana Linux ini juga sama bersifat open source, yang dimana agak jarang mungkin ya dipakai di Indonesia juga, mungkin karena tampilannya agak sedikit sulit, beda sama Windows yang sering digunakan. Itu ada Unix. Nah, pernah dengar Unix nggak? Tidak. Nah, Unix ini juga bentuknya sifat sistem operasinya itu kayak tampilannya hanya program-program, jadi kayak agak lebih susah. Jadinya jarang juga yang menggunakan Unix. Tapi sering memang orang menggunakan Windows. Tapi keamanan untuk server Unix ini sangat kuat dan dimana dapat menangani proses yang kompleks. Selanjutnya itu ada Android. Nah, kalian tahu Android kan? Tahu. HP kalian itu menggunakan sistem operasi Android, yang dimana pada smartphone kalian itu udah dapat kalian lihat sendiri kan tampilan Android itu seperti gimana, sama kayak Windows tadi, gampang digunakan, mudah dipahami oleh penggunanya. Terus yang selanjutnya itu ada iOS. iOS ini digunakan di sama juga sistem operasinya ini merupakan produk buatan Apple, khusus Apple. Biasanya ada di HP iPhone ya kalau sekarang ya. Keamanannya tinggi dan performanya itu stabil. Dan yang terakhir itu ada Chrome OS, yang dimana ini dikembangkan oleh Google, digunakan untuk membuat Chromebook biasanya. Nah, adapun beberapa fungsi-fungsi sistem operasi. Yang pertama itu ada manajemen sumber daya komputer. Nah, manajemen sumber daya komputer di sini itu gimana sistem operasi di sini itu dapat memanajemen semua kegiatan kita di dalam laptop maupun HP itu dapat berjalan dengan lancar. Dan yang kedua itu ada berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Nah, kayak tadi itu kan kalian lihat sendiri gambarnya yang laptop dan HP yang hitam itu kan tidak dapat nyala. Jika tidak ada sistem operasi, otomatis kita tidak dapat bisa menggunakan perangkat-perangkat tersebut. Yang ketiga ini adalah menghubungkan hardware, di mana hardware ini merupakan perangkat keras yang kita gunakan, di mana sistem operasi ini akan menghubungkan agar hardware perangkat keras tersebut kita dapat gunakan. Yang keempat itu ada mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Nah, yang dimana kan untuk kita itu pasti memiliki tujuan dalam menggunakan laptop atau HP tersebut, yang dimana kan pasti terdiri dari beberapa aplikasi, sehingga kita bisa menggunakan perangkat tersebut karena adanya sistem operasi. Yang kelima itu ada mengatur sistem kerja perangkat. Nah, mengatur sistem kerja perangkat di sini itu operating system ini mengatur sistem kerja perangkat itu dari awalannya, terus dashboardnya, tampilan pengaturannya, dan lain sebagainya. Yang keenam itu antarmukanya yang itu maksudnya mudah digunakan. Nah, di laptop maupun di HP Android kalian itu kan sudah didesain di mana sistemnya itu mudah digunakan untuk melihat pengaturannya, tampilan lainnya gitu, di awalannya, di dashboardnya. Selanjutnya itu ada, nah di sini Ibu akan menjelaskan gimana perbedaan sistem operasi yang ada di laptop dan mobile. Nah, yang pertama itu atau penggunanya itu di dalam operasi di laptop, kalian dapat lihat sendiri di laptop kalian masing-masing. Itu penggunaannya menggunakan keyboard atau mouse dengan tampilan atau jendela awalan fleksibel sehingga mudah digunakan untuk kita. Nah, yang kedua kalau untuk HP itu dioptimalkan untuk layarnya kecil kan, lebih kecil biasanya. Terus menggunakan sentuhan, kita menggunakan tangan biasanya untuk memindahkan mengklik icon yang ada di HP itu. Yang selanjutnya itu untuk dukungan perangkat keras dan platformnya. Kalau untuk di laptop itu biasanya menggunakan hardware yang kuat seperti yang prosesor. Kalau di laptop biasanya menggunakan prosesor atau RAM yang besar untuk penyimpanan yang luas. Nah, di sini ada beberapa sistem operasi yang digunakan di laptop itu ada Windows, macOS, dan Linux. Selanjutnya itu ada
Kalau untuk di Android itu biasanya dirancang dengan memori yang terbatas. Biasanya lebih kecil untuk memori di HP itu mungkin 64 GB, 128 GB lebih kecil daripada penyimpanan di laptop seperti itu. Selanjutnya itu ada ekosistem aplikasi. Nah, yang dimana untuk di laptop ini mendukung aplikasi yang profesional yang berat. Misalnya kalau kalian ingin membuat video, main game, itu biasanya kalau di laptop itu kayak lebih stabil biasanya. Terus selanjutnya itu ada kalau di Android biasanya mendukung aplikasi yang ringan, hemat daya, serta memiliki versi yang lebih sederhana, lebih kecil. Kalau kalian misalnya lebih suka yang layarnya besar, itu kalian bisa gunakan laptop. Kalau kalian lebih suka yang ringan, fleksibel, itu kalian bisa menggunakan handphone. Yang selanjutnya itu ada dari fitur keamanan. Nah, kalau fitur keamanan di sini itu sistem operasi di laptop itu biasanya kalau laptop sekarang itu udah langsung dilengkapi dengan antivirusnya. Jadinya semua itu udah tanpa kita konfigurasi lagi dari penggunanya, biasa laptop itu udah memiliki fitur keamanannya sendiri. Selanjutnya itu kalau di mobile, di HP itu biasanya kita tuh mungkin kalau di Android itu ada kayak pembersihan sistem sampah seperti kayak gitu, update rutin. Kalau izin aplikasi itu harus dari penggunanya dulu. Yang terakhir itu ada pembaruan dan distribusi perangkat lunaknya, yang dimana kalau untuk di laptop ini biasanya pembaruan itu lebih besar terus lebih lama, sehingga penggunanya ini harus mengatur gitu instalasinya bagaimana, kayak dari softwarenya, dari prosesornya seperti itu. Dan yang kalau untuk di Android di HP itu biasanya kecil, terus aplikasinya sering diperbarui dari toko-toko resmi, dari Play Store ataupun App Store. Nah, ini merupakan tampilan yang bisa kalian lihat. Ini biasanya ini perbedaannya kalau untuk tampilan awal dari laptop tuh seperti ini kan, ada menu-menunya seperti itu. Kalau Android itu kayak lebih kecil dan aplikasinya biasanya banyak terlihat kalau untuk di Android. Ini untuk tampilan sistem penyimpanan. Nah, kalau ini untuk penyimpanan biasanya bentuknya seperti ini. Ini untuk di Android. Dia bentuknya itu lebih diatur, lebih kecil-kecil, lebih sedikit. Tadinya kita banyak melihat apa aja sih yang kita simpan. Nah, ini untuk pengaturan sistem operasinya, yang dimana untuk pengaturan sistem ini kayak pengaturan laptopnya, kita bisa melihat untuk pengatur layar display ataupun suara, dan kepemilikan kita juga ada di pengaturannya. Nah, oke. Selanjutnya di sini sebelum masuk ke studi kasus, dari penjelasan Ibu yang tadi, kalian ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya, oke. Untuk itu kan tadi Ibu udah banyak yang menjelaskan, Ibu banyak yang ngomong kayak gitu. Terus ini Ibu ada studi kasus, kalian bisa lihat sendiri. Laptop ini tidak bisa digunakan, tidak bisa masuk ke Windows, hanya muncul layar biru atau biasanya disebut dengan blue screen. Juga ada dua kasus, itu HP juga stuck di logo aja. Pertanyaan yang pertama, apa kemungkinan penyebab kerusakan OS tersebut? Dan yang kedua, apa solusi sederhana yang bisa dilakukan? Nah, kalian bisa, ada yang tahu kira-kira apa? Coba pikirkan dulu 5 menit, Ibu kasih waktu. Nanti Ibu bakal pilih siapa yang jawab, cowok satu, cewek satu. Biar lengkap ya, ada dua pertanyaan soalnya di sini. Kalian bisa pikirin dulu dari semua yang Ibu jelasin tadi, apa kaitannya kira-kira pertanyaan ini dengan yang Ibu jelaskan tadi. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Coba dipikirkan.
semua jawabannya? Ibu bakal pilih ya, satu orang perempuan, satu orang laki-laki. Siap-siap ya, ibu bakal tunjuk. Oke, waktunya udah habis ya. Untuk pertanyaan yang pertama, sebelum ibu tunjuk, siapa kira-kira yang mau jawab? Ya, angkat tangannya. Siapa mau jawab? Pertanyaan yang pertama, Yarman, boleh dijelaskan kira-kira apa kemungkinan penyebab kerusakan OS tersebut? Baik, menurut pengalaman saya itu ketika virus itu masuk blueprint atau BSOD, jadi kemungkinan itu penyebabnya adalah gagal update. Lalu mungkin juga ada hardware yang rusak, mungkin ROM-nya ada yang korup itu datanya, atau file sistemnya rusak. Kemudian penyebab yang selanjutnya itu mungkin dari virus juga, mungkin kita download sesuatu bersih malware terus malware yang rusak OS tersebut. Benar banget ya yang dijelasin sama Diatma itu kenapa sistem operasi itu tidak dapat kita gunakan karena pastinya ada kerusakan dalam laptop atau HP tersebut. Itu misalnya kayak tadi ada antivirusnya mungkin ataupun RAM atau yang lainnya yang ada di laptop itu sehingga menyebabkan kita gagal untuk masuk ke dalam laptop tersebut. Nah, yang kedua itu kira-kira apa solusi yang bisa kita lakukan untuk pengguna? Nah, karena tadi udah yang jawab itu laki-laki, ibu bakal pilih perempuan satu orang. Untuk Chandra, bisa dijawab apa solusi sederhana yang bisa kita gunakan dari penggunanya? Mungkin modelnya pertama itu di restart dulu, biar Windowsnya masuk ke fitur otomatis repair-nya, kemudian perbaiki masalahnya itu nanti secara otomatis setelah masuk ke otomatis repair-nya. Terus kalau mau lebih gampang bisa dibuat Terima kasih Chandra atas jawabannya. Sekali jawabannya dan semuanya benar dan tepat. Nah, solusinya itu memang ya namanya kayak kita udah pasti kalau laptop kita tiba-tiba blue screen atau hitam kita pasti bakal panik kan. Kalau solusinya itu mungkin dan satu-satunya memang kita bawa ke tukang servis ataupun kita melakukan restart. Nah, sebelum itu ibu di sini mau ngajak kalian bermain game. Oke. Kalian semua bawa HP kan? Bawa. Ini kode gamenya. Bisa di-scan ya. Semuanya bisa join ke quiznya. Semuanya ya, juga satu orang yang ayo yang lainnya yang belum join mungkin baru 6 orang dari 17 siswa. Udah masuk lagi satu orang. Oke, udah 10, udah semua kan masuk. Dan ibu mulai ya, udah siap belum?
Wih, betul sekali jawabnya. Pintar-pintar ya kalian semua. Bener, banyak banget yang benar. Dipimpin oleh Ude. Siapa itu Ude? Ya, iya, Ude. Oke. Situ ada 10 soal ya. Hati-hati aja menjawabnya. Ayo. Sudah semua? Ibu. Sip. Siapa yang bilang satu Umar? Siapa yang bilang satu? Gimana dari pertanyaan-pertanyaan yang dikuisis susah-susah enggak? Susah apa enggak? Cukup nggak waktunya? Oke. Nah, materinya udah dapat, terus studi kasusnya, pemasalannya udah dapat, terus game juga udah. Oke, selanjutnya mau ngapain? Sebelum pulang itu kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu yang menyimpulkan, dari kalian terlebih dahulu menyimpulkan. Kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yuk, barangannya. Bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Baik Bu, kalau menurut saya kesimpulan pembelajaran hari ini bukan mengenai selebrasi. Jadi selebrasi itu ada berbagai macam jenisnya. Jadi selebrasi juga merupakan perangkat lunak yang mengatur perangkat keras dan juga bisa menjalankan aplikasi yang ada di laptop atau HP. Mungkin bisa juga dari jenis selebrasinya dan pilihannya juga. Jadi kita bisa menggunakan selebrasi itu yang sebaiknya ada error. Ada lagi nggak yang mau memberikan kesimpulan? Udah? Oke, benar banget yang dibilang sama Yesa. Tepuk tangan untuk Yesa. Nah, benar banget dimana pembelajaran hari ini itu kita jadi tahu bagaimana apa itu sistem operasi, terus mengidentifikasi apa saja jenis-jenis sistem operasi serta apa aja sih perbedaan sistem operasi di laptop sama di handphone, serta kita dapat melihat tampilan dari sistem operasi yang ada di laptop dan di Android. Nah, untuk hari ini Ibu memberikan tugas melalui LKPD, yang dimana LKPD-nya nanti Ibu akan share di grup. Nah, untuk minggu depan kita akan lanjut membahas mengenai materi perangkat keras dan perangkat lunak. Selesai karena tadi kita awali dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Untuk ketua kelas, Chandra silakan pimpin doa. Baik, untuk materi kelas hari ini mari kita berdoa sebenarnya dalam masing-masing. Dan Oke, terima kasih Chandra. Terima kasih semua ya telah mengikuti pembelajaran hari ini.
Untuk tugas LKPD-nya nanti Ibu akan share di grup WhatsApp ya. Makasih anak-anak. Terima kasih.